Dengan mengenakan seragam loreng coklat lengan panjang, pria bernama Zaki ini secara tiba-tiba menurunkan paksa bendera Partai Nasdem yang berada di markas tim pemenangan Anies Muhaimin yang ada di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dirinya atas sikap Partai Nasdem yang menerima hasil pemilu 2024 serta mengucapkan selamat kepada paslon 2 Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama Intel Donat yang pada malam hari ini tentu akan membawakan informasi-informasi penting masih seputar tentang konstelasi politik yang ada di Indonesia pasca Pilpres kemarin. Hari ini atau malam hari ini kita akan membahas tentang partainya Bapak atau Om Bewok ya, Surya Paloh, yaitu Partai Nasdem. Kabarnya Partai Nasdem ini hari ini sedang mengalami masuk angin, ya, sedang masuk angin. Kenapa masuk angin? Karena dari beberapa manuver politiknya, beberapa pengamat politik itu mengisyaratkan bahwa Nasdem ini akan berubah haluannya. Beberapa hari yang lalu Nasdem bertemu dengan Prabowo ya di Nasdem Tower di markasnya. Dalam pertemuan tersebut disinyalir Prabowo dan Surya Paloh ini membahas sebuah komitmen jangka panjang, komitmen kerjasama jangka panjang antara Prabowo dan Surya Paloh. Nah, dalam pertemuan itu juga disinyalir sebagai momentum bagi Surya Paloh ini untuk menagih janji pada Prabowo. Janji apa? Usut punya usut, sebelum masa kampanye bergulir, Prabowo ini sempat bertemu dengan Surya Paloh. Kedua orang itu bertemu dalam satu pertemuan di Hambalang. Salah satu hasil pertemuannya adalah janji Prabowo untuk membawa atau mengajak Nasdem pada koalisi Prabowo jika Prabowo terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Nah, hari ini di pertemuan di Nasdem Tower itu dapat dikatakan menjadi momentum bagi Surya Paloh untuk menagih janji pada Prabowo. Memang ini masuk angin nih Surya Paloh ini. Lalu juga setelah pemungutan suara, kalau tidak salah 4 hari setelah pemungutan suara, Surya Paloh ini diundang oleh Jokowi dalam satu pertemuan di istana. Maka dari itu banyak sekali reaksi dan spekulasi yang mengemuka tentunya dari beberapa elemen masyarakat, terutama partai politik yang hari ini sedang gencar-gencarnya menohok atau melihat sebuah proses peradilan yang ada di MK. Tetapi di sisi lain, Nasdem mencoba membuka komunikasi. Nah, inilah Partai Nasdem. Partai Nasdem itu adalah partai pragmatis, ya, berbeda dengan Golkar, PDI Perjuangan, P3 dan beberapa partai yang memang sudah ada sebelum era reformasi. Nah, partai-partai seperti Golkar, PDI Perjuangan, P3 yang sudah ada sebelum era reformasi itu adalah partai ideologis. Jadi dapat dikatakan, diklasifikasikan sebagai partai yang ideologis. Berbeda dengan Partai Nasdem. Partai Nasdem ini adalah partai yang mencerminkan sebuah pragmatisme politik. Hari ini kita tahu, Nasdem ini satu sisi dia berada di kabinet Jokowi, di kubu pemerintah tentunya. Tetapi di sisi lain, Nasdem ini berubah menjadi oposisi bagi paslon 02. Yang notabene paslon 02 ini adalah paslon yang didukung oleh Jokowi karena di dalamnya ada Gibran gitu. Lalu Nasdem ini ya, selain berada di dua posisi, ya, ini mengisyaratkan juga bahwa Nasdem ini berada dalam apa ya, kalau bisa dibilang dilema ya, posisi dilema. Karena apa? Karena di sisi lain dia pro pemerintah, di sisi lain dia
berada dalam tubuh oposisi meskipun tidak total. Kenapa berada di kubu pemerintah? Dia sekarang berada di kubunya Jokowi dalam kabinet Jokowi, salah satu menterinya. Jadi bagaimana caranya Nasdem atau Surya Paloh ini tetap menjaga mood Jokowi agar Jokowi bisa tetap aware, bisa tetap membuka komunikasi pada Nasdem, dan tentunya Nasdem mengharapkan itu, ya. Dan juga proses peradilan di Mahkamah Konstitusi ini itu merupakan sebuah gambaran, ya, sebuah gambaran bagaimana cerdasnya Surya Paloh. Jadi langkah Surya Paloh untuk terus menggulirkan proses peradilan yang ada di MK terkait sengketa PPU, dia juga menjalin komunikasi dengan beberapa stakeholder terutama yang berada di paslon 2. Nah, artinya dia berada atau berdiri di dua kaki. Dia menggunakan politik dua kaki yang itu jelas-jelas sangat pragmatis. Ya. Lalu kenapa dia tetap menggulirkan atau mendorong adanya gugatan ke MK, menjalankan gugatan MK? Karena hal itu dirasa harus dilakukan untuk menjaga bargaining positionnya. Jadi bargaining posisinya itu memang ditentukan oleh seberapa pintarnya Surya Paloh ini mengatur ritme politiknya. Jadi dia tetap mendukung hak angket, dia tetap mengawal proses peradilan yang ada di MK, tetapi di satu sisi dia juga membuka komunikasi dengan Prabowo dan juga penguasa, yaitu Joko Widodo. Ini memang menarik ya posisinya hari ini Nasdem. Lalu apakah hal ini salah? Tentu tidak, menurut Surya Paloh. Tetapi banyak mengundang sekali reaksi, ya, mengundang reaksi dan juga mengundang banyak sekali spekulasi dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Surya Paloh. Lalu siapa yang dirugikan sebenarnya? Tentu yang dirugikan adalah Anies Baswedan. Dia kena prank lagi oleh Nasdem, ya. Aduh, dia selalu kena prank ini. Jadi saya nggak paham ini gimana posisi dari atau dalam pikiran Anies Baswedan ini selalu kena prank, ya. Hari ini dia kena prank oleh kepintaran dari manuver politik yang dilakukan oleh Surya Paloh. Reaksinya tentu banyak. Salah satunya dicontohkan dari penurunan bendera Nasdem di markas koalisi paslon 01 waktu itu oleh salah satu oknum pendukung, ya, dalam koalisi tersebut. Jadi di markas koalisinya tersebut itu bendera Nasdem diturunkan gitu setelah Surya Paloh ini memberikan ucapan selamat pada Prabowo Gibran. Ini memang luar biasa ini pintarnya dan pragmatisnya dari seorang Surya Paloh. Kalau jadi seperti ngelawak lah, ya. Seperti ngelawak, dan Anies Baswedan sendiri ini seperti apa pemikirannya hingga kok bisa tertipu oleh pragmatisme politik yang dilakukan oleh manuver-manuver politik Surya Paloh. Ya, itu memang menarik sekali. Tapi apapun hasilnya, tentu kita harus tetap mengawal proses dari tahapan-tahapan Pilpres ini sampai juga hak angket dan proses peradilan di MK. Bagaimana nanti endingnya dan seperti apa? Kalau kita lihat Nasdem ini menarik memang, ya. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila qomitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.